Kalau Anda pengikutnya Ujang, atau mungkin jamaahnya Ujang, atau mungkin Anda itu subscribernya Ujang, ya, atau apalah ya, itu saran saya Anda nggak perlu komentar di Munjia Channel, ya, menyanjung-nyanjung Ujang di komen di Munjia Channel, ya, di YouTubeku. Itu sebenarnya nggak perlu Anda lakukan, karena itu justru kasihan, justru itu akan merendahkan dirimu, dan justru itu akan merendahkan Ujang sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ada beberapa poin yang akan saya bahas, ya. Ada beberapa poin, 4 atau 5 lah, ya. Saya percepat aja masalah Ujang Bustami ini. Pertama, biar jelas. Pertama, saya mengkritik keras terhadap rezim ini. Sementara Ujang Bustami mendukung rezim ini. Ada. Itu poin pertama. Jadi nggak usah diadu domba lagi, nggak usah dibentur-benturkan lagi, nggak usah komentar-komentar lagi di sini. Ya, nggak usah ngadu-ngadu membanding-bandingkan saya dengan Ujang. Nggak bisa, karena saya dan Ujang dua hal yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Lain, beda konsep, ya, beda kultur, ya, beda dimensi. Saya mengkritik keras rezim, Ujang mendukung rezim. Selesai. Itu poin pertama. Bahkan kalau nggak salah, mungkin Ujang itu ketua Ansor atau ketua Banser Cirebon lah, kurang lebihnya begitu. Sudah jelas? Sudah. Itu poin pertama. Poin kedua, apa? Saya belum pernah ketemu Ujang, belum pernah ngobrol sama Ujang, nggak pernah utang duitnya Ujang, nggak pernah ngerepoti Ujang, nggak pernah ganggu hidupnya Ujang. Ya, bahkan nggak pernah saya itu membahas dia itu di Munjia Channel, nggak pernah sebelumnya. Yang saya bahas itu rezim. Nggak ada saya bahas youtuber itu, nggak ada. Jadi poin kedua, saya nggak kenal Ujang, nggak pernah ngobrol sama Ujang, nggak pernah ketemu Ujang, nggak pernah utang duitnya Ujang, nggak pernah ganggu hidup dia. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tiba-tiba muncul video, kalau nggak salah setahun yang lalu, muncul video viral, itu videonya Ujang Bustami, nantang-nantang saya, jelek-jelekkan saya. Nah, nanti tak putarkanlah videonya. Carikan, Dek Min, carikan nanti, tampilkan di sini. Nggak kenal, nggak pernah ngobrol, nggak pernah tabayun, nggak pernah, pokoknya ketemu aja nggak, telepon aja nggak, WA aja nggak, pokoknya nggak kenal. Tiba-tiba muncul videonya nantang-nantang saya, katanya lihat saya nek, suek-suek saya nek, lihat cocote soge, bahasa ngapak-ngapak Cirebon gitu. Nah, ending di video itu dia ngancam saya, ya, dia ngancam saya delengen, mohon sampai dalam waktu 1 minggu, apa bahasa Sunda, bahasa Cirebon nggak ngerti aku, si suge orang jungkel, tidak jungkel, jangan arane saya Ujang Bustami orang Cirebon. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi dia sumbar, dia sombong, dia takabur, dia ngancam. Kalau dalam waktu 1 minggu saya nggak jungkel, jangan panggil Ujang Bustami nama saya. Itu video dia. Dan alhamdulillah, itu poin yang ketiga. Nah, ini biar saya luruskan, ya. Dan alhamdulillah ternyata sekarang sudah 1 tahun lebih saya nggak jungkel, saya nggak jatuh, saya sehat, saya tambah awet muda, tambah kelihatan muda, tambah fresh, tambah sukses. Paham? Itu poin ketiga loh, ya. Kita suwe-suwe
ndeleng video Sugi nek asli. Sugi ya Ira duwe cocot jare wong Cirebon ki. Aja diumbar bae. Ke Ujang Bustomi. Ira suwe-suwe sumpel cocot Ira. Ya, kita wong Cirebon ki. Bliwudi ning arane Sugi Nur. Sugi titenana Sugi. Saya wong Cirebon dimundur ning Ira sejengkal pun. Ya, aran kita Ujang Bustomi. Dalam waktu dekat Ira lamun pinjungkel aja diarani kita wong Cirebon. Ingat Sugi Ira, kunyuk Ira. Nah, yang sekarang poin yang keempat. Poin keempat itu bentar. Saya membuat konten YouTube, ya. Saya bikin YouTube itu sebagai menyalurkan kebutuhan biologis dakwah, sebagai edukasi. Ya, bukan semata-mata apalagi semata-mata mencari subscribe atau semata-mata uang, apalagi naudzubillah min dzalik. Bonus dari YouTube itu ya naik turun lah 20 juta, 15 juta, 25 juta, 30 juta itu bonus dari Munjia Channel. Ya. Itu kadang habis di jalan, bedah rumah, macam-macam lah, operasional dakwah, kadang udah dimakan sama admin-admin itu. Kadang untuk update-update alat gitu. Bonus dari YouTube 20 juta itu jarang masuk ke perut saya. Nggak sempat saya menikmati yang jadi bentuk makanan itu, nggak sempat. Jadi uang bukan segala-galanya, subscriber itu bukan segala-galanya. Ini hanya media dakwah. Ya. Nah, jadi bedakan. Kan ada tadi yang bilang ke saya, subscribernya Ujang jutaan, subscriber saya baru berapa gitu kan, dibanding-bandingkan seperti itu. Kasihan kalau Anda ngomong seperti itu di Munjia Channel, kasihan dirimu, kasihan Ujang. Ya. Tapi nggak apa-apa, silahkan terus seperti itu. Bahkan ada beberapa akun YouTube yang ditunjukkan ke saya yang mengulas tuntas, ya, menjelek-jelekkan saya, menyanjung-nyanjung Ujang. Itu tambah kasihan Ujang Bustominya. Saya independen, saya berdaulat. Tidak ada yang saya takutin. Sebenarnya masalah seperti ini bukan hanya Ujang saja. Coba buka aja di Munjia Channel yang lama-lama itu. Bukan hanya Ujang. Ya, sebelum ada Ujang sudah ada Ujang-Ujang yang lain. Alhamdulillah mereka tumbang satu persatu tanpa harus saya lawan. Anda kenal Pablo Benua yang sekarang di penjara? 1 minggu sebelum dia di penjara, dia habis-habisan nyerang saya, bully saya di YouTube-nya dia itu. Iya, Pablo Benua namanya. Nggak tahu tuh siapa itu. Terus nggak lama kemudian ya nantang-nantang begitu. Nggak lama kemudian kena kasus ikan asin di penjara. Kapan hari saya jenguk Ustadz Bernard di Polda yang kena kasus karet lah waktu itulah ya. Saya jenguk ke sana, ketemu di situ Pablo Benua pakai kaos orin, kaos tahanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak. Jadi sebelum ada Ujang sudah banyak Ujang-Ujang yang lain. Ada lagi siapa itu? Orang mana itu? Gede yang sampai motong jarinya itu. Gondrong rambutnya. Nggak ada angin, nggak ada ombak. Tiba-tiba bikin video. Tiba-tiba nantang-nantang mubahala saya. Jelek-jelekan saya. Kaget saya. Tiba-tiba dia ngambil parang. Dia potong jarinya. Teng! Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan deh lo. Dia kehilangan jarinya. Apa yang dicari? Ya, mendukung Jokowi berat orang itu kayaknya. Nggak terima kalau saya mengkritik rezim sampai dia korbankan jarinya. Saya nggak tahu tuh dapat asuransi berapa miliar itu. Bahkan ada lagi YouTuber, nggak tahu masih ada nggak videonya itu. Kalau saya nggak salah namanya Satrio Banser. Ada yang bilang Semarang, ada yang bilang Pekalongan. Wah, coba nanti dilihat di YouTube tuh masih ada apa enggak akunnya tuh. Tiap hari bikin konten nyerang individu, nyerang personal saya, bahkan fitnah saya.
ngaku pernah nolong saya di JBL, lokalisasi di Semarang. Sugi itu dulu pernah nyungsep di lokalisasi JBL, saya yang nolong. Wallahi, kenal aja enggak. Tiap hari nyerang saya. Satrio. Nah, sekarang mati orangnya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Mudah-mudahan diampuni sama Allah. Assalamualaikum. Saya nyariin Gus Nur, orang yang aku Gus Nur itu. Orang otaknya yang sakit. Bukan kepalanya, otaknya yang sakit. Koplak otaknya. Kamu ngaku Gus Nur, mulai kapan? Kapan kamu bisa ngaji? Sama kayak saya. Nggak bisa ngaji kan? Tapi saya udah belajar. Kapan bapakmu jadi kiai, mbahmu jadi kiai? Cuma model sorban, model intrik makan paku, gitu. Oke, aku panggil kamu Sugi ya. Sugi, kita udah kenal. Kita sama-sama di MLM dulu. Aku yang nolongin kamu nyungsep mabuk di JBL, lokalisasi JBL. Aku yang bawa kamu. Aku yang bawa kamu ke hotel. Sekarang kamu berlaku nantangin Banser, nantangin NU, udah benar. Kalau nantangin datang, nggak lari-lari. Di Banjarmasin, di Semarang, kamu di Semarang sudah hormat nyembah-nyembah, nangis-nangis, bikin surat pernyataan. Belum juga 24 jam kamu ulangi lagi. Itu apa? Bajingan itu namanya. Buat apa sih kamu cari tenar dengan nama Banser? Kamu cari nama dengan nama NU? Apa biar diakuin para Wahabi? Biar diakuin kamu hebat? Hebat apanya kamu? Yang sakit bukan NU, yang sakit bukan Banser. Kamu yang sakit, koplak otakmu. Gendaanmu di mana-mana. Kamu mikir duit, koplak kamu. Sugi, pandang saya. Kamu nggak usah nantangin Banser, NU terlalu berat. Cukup ketemu saya. Cukup ketemu saya, kita ngopi bareng, ngobrol bareng, jotosan bareng, kalau perlu bacoan ayo, berdua aja. Nggak usah kemana-mana, oke? Saya tunggu Sugi. Saya tunggu. Wassalamualaikum. Saya pernah menyarankan dulu, tolong itu kalau ada keluarganya, kalau ada teman-temannya yang bisa menghapus akunnya, channelnya, hapus itu, kasihan, orangnya sudah mati. Orangnya sudah mate, sementara videonya memprovokasi saya terus dilihat orang, dicaci maki sama netizen. Pablo Benua, siapa itu orang Tegal itu yang motong jarinya, Satrio, dan banyak lagi dulu tuh, Safiuddin apa siapa yang gondrong-gondrong gitu tuh lah. Sampai sekarang nggak ada apa-apa, hanya rame di medsos saja. Nah, jadi gitu teman ya. Jadi kembali ke Ujang Bustami ya, bahwa jangan diadu saya dengan Ujang. Nggak bisa, beda konsep. Kalau saya niru kontennya Ujang, saya ulang ya. Kalau saya niru kontennya Ujang, betapa mudah, semudah membalik telapak tangan. Wallahi demi Allah. Dunia infotainment, entertainment itu sudah aku geluti jauh sebelum ada Ujang. Kalau aku niru kontennya Ujang, itu semudah membalik telapak tangan. Tapi aku bukan plagiat. Nah sekarang silahkan tanyakan ke Ujang, kira-kira Ujang bisa nggak niru konten-kontenku? Multidimensi, ngarang lagu, bikin lagu, nyidak fakir miskin, bangun sistem, bedah rumah, bedah masjid, infak beras di seluruh Indonesia, bisnismen, bikin pesantren gratis, apa deh? Is gak apa-apa. Sampai mana tadi? Jadi kalau aku bikin konten seperti itu, semudah membalik telapak tangan.
Tapi masalahnya dunia-dunia seperti itu sudah jauh aku tinggalkan. Aku sekarang jadi pengusaha, bisnis bro. Karena hidup ini kebutuhan semakin naik, tantangan semakin naik, santri-santri semakin banyak, jadi di-upgrade terus. Oke, sekarang yang terakhir, poin yang keberapa tadi? Poinnya keberapa? Terserah lah, poin yang keempat atau kelima. Nah sekarang poin selanjutnya. Sekarang Indonesia ini lagi kacau, ya, ekonominya, kedaulatan rakyatnya, kedaulatan hukumnya, kedaulatan budayanya, ya, nilai-nilai sosialnya. Ini sekarang kacau, ekonomi macam-macam. Nah, PKI-nya. Nah, jadi lebih baik sekarang fokus, nggak usah main dukun-dukunan, ya, nggak usah setting-settingan bohongi umat, bodohi umat. Ya kan, fokus ini pikirkan nasib rakyat, nasib bangsa ini bagaimana, bangun ekonomi umat, jihad amar ma'ruf nahi munkar tuh kepada pengkhianat bangsa itu, pengkhianat rakyat itu. Sekarang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, fokus ke sana, ya, jiwa seraya dan macam-macamnya itu fokus. Walaupun mungkin kita hanya bisa teriak-teriak saja, enggak masalah, yang penting teriak. Nah, gitu saudaraku ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya close ya. Bagi Anda yang komen di Munjia Channel menyanjung-nyanjung Ujang, hitung-hitung subscribe-nya Ujang. Kalau kamu kasihan sama Ujang, kalau kamu sayang sama Ujang, berhenti, jangan nyanjung-nyanjung Ujang di sini. Karena di sini Ujang tidak laku. Ya. Hoak. Dengan bangganya mau jungkelkan saya, ternyata nggak jungkelkan, hoak itu. Anda masih percaya dengan tukang hoak seperti itu? Subhanallah, nggak boleh sombong ya, nggak boleh takabur. Oh, nggak sulit kok cari saya. Ya jangan cari di YouTube ya, cari ya di sini tuh. Di Palu ada Jalan Zebra 1, Pondok Pesantren Tahfidz Quran Karomah 13, Jalan Zebra 1, Kota Palu. Semua tahu tuh, nggak sulit, ya kan? Atau Jalan Cucak Rawun, Sawu Jajar, Malang, GN 13, ketik di Google GN 13, teng muncul sa foto-fotonya, nggak repot. Di Munjia Channel itu selalu kita cantumkan narah hubung, telepon itu admin itu pasti nyambung ke saya. Tiap hari juga ada tamu. Nah, ya kurang lebih begitu. Bisa, puas, cukup, cukup. Jangan adu domba saya dan Ujang, ya. Dan jangan pikir saya takut dengan Ujang di segala dimensi, ya. Karena haram hukumnya, saya takut kepada manusia, apalagi seperti Ujang seperti itu. Apalagi dia sudah bikin salah sama saya, gara-garai ke saya, kenal enggak, nantang-nantang, ngancam lagi. Wes ya, jelas ya. Barakallah, barakallah, barakallah.